Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Elektro Stambul 2023 dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas proyek kami dari mata kuliah Sistem Linear yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Linear. Sebelum itu, kami mohon izin serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Linear, yaitu Bapak Rudi Salman STMT, serta Bapak Muhammad Asari STMT, yang dimana telah memberikan kami tugas dan membimbing tugas kami sehingga kami dapat mengerjakan tugas proyek pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sebagai moderator Aidil Syahputra Indardi. Saya Wendy Pasar Ibu. Saya Jeremy Towing. Nah, di sini di kelompok 9 kami diperintahkan untuk mengerjakan proyek menggunakan sinyal gelombang segitiga dan juga gergaji. Nah, untuk penjelasan pertama, fungsi apa yang kami gunakan pada tugas proyek kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, Jeremy. Baiklah, tugas pertama yang akan kami kerjakan yaitu gelombang segitiga dan gergaji. Nah, langsung saja. Kita identifikasi dari codingannya, di mana perintah-perintah yang ada ditentukan nilai T-nya. Nilai T-nya itu adalah parameter dari jenis vektor waktunya, di mana terdapat menentukan rentang waktu dari 0 sampai 4. Kemudian ada gelombang segitiga atau triangle wave. Ini adalah perintah untuk menampilkan jenis gelombangnya, di mana jenis yang ditampilkan itu adalah gelombang berbentuk segitiga. Dan kemudian ada gelombang gergaji, di mana perintahnya itu sawtooth wave, di mana sawtooth ini adalah jenis gelombang berbentuk gergaji. Nah, di sini ada fungsi plot, di mana fungsi ini adalah perintah untuk menampilkan gelombangnya. Di sini ada plot gelombang segitiga dan juga plot gelombang gergaji, di mana nilai-nilai dari gelombang segitiga dan nilai gergaji sudah dimasukkan. Dan ada X label dan juga Y label yang akan menampilkan nilai-nilai yang tadi dalam bentuk grafik fungsi koordinat kartesius, di mana fungsi X-nya itu membuat waktu dan Y label membuat amplitudo pada gelombang segitiga, sedangkan pada gelombang gergaji fungsi X-nya itu membuat waktu dalam 1 detik dan fungsinya membuat amplitudo. Langsung saja kita akan run mengenai codingan yang pertama. Nah, di sini ditampilkan 2 jenis gelombang, sama seperti perintah-perintah yang tadi, di mana ini terdapat gelombang segitiga dengan amplitudo yang maksimum amplitudenya adalah 1. Sedangkan waktunya tadi rentang waktunya dari 0 sampai 4. Nah, ditampilkan di sini. Kemudian pada gelombang yang kedua ada amplitudonya, di mana nilai amplitudonya itu mencapai 1, sedangkan rentang waktunya sama saja, yaitu 4. Setelah melakukan perintah, jangan lupa kita bersihkan command window-nya. Nah, kita akan masuk ke gelombang kedua, yaitu sinyal K. Mana terdapat codingan di sini, di mana perintah-perintahnya itu akan saya bacakan satu persatu. Di sini ditentukan parameter-parameter dasarnya, di mana rentang waktunya dari 0 sampai 4, F-nya 1, sedangkan F di sini adalah frekuensi dasarnya dari tiap-tiap sinyal, frekuensi gelombangnya. Sedangkan Fs-nya atau frekuensi samplingnya 1 per 0,01, yaitu 100 Hz. Parameter pertama, gelombang pertama yang akan kita tampilkan yaitu gelombang segitiga. Seperti yang tadi, triangle wave, sawtooth, dimasukkan nilai-nilai rumus-rumusnya dan juga nilai tingginya. Artinya bentuk simetris atau segitiga. Kemudian gelombang gergaji
sawtooth wave, di mana sawtooth-nya ini dimasukkan dalam rumus-rumusnya, dan keterangannya di sini gergaji naik dari -1 ke posisi 1. Kemudian pada gelombang kedua ini kita diminta mengonvolusi. Nah, di sini dimasukkan rumus-rumus konvolusinya. Ada kata same di sini. Kata same ini berfungsi untuk mempertahankan panjang sinyalnya. Kemudian ada plot waktu. Kita dimasukkan perintah figur itu untuk menampilkan bentuknya. Nah, di sini ada parameter-parameter untuk analisis frekuensinya, di mana L adalah panjang sinyal, Y transformasi Fourier, P2 adalah magnitudo spektrum dua sisi, P1 sama dengan P2 ini ada dua sisi, yaitu sisi negatif dan juga positif. Kita memilih sisi positifnya. Kemudian ada perintah plot spektrum frekuensi. Ini adalah perintah untuk menunjukkan spektrum frekuensinya. Ini adalah perintah-perintah untuk hasilnya. Di sini hasil yang akan ditampilkan adalah sinyal frekuensi maksimum dari frekuensi maksimum hingga frekuensi minimum, frekuensi maksimum hingga frekuensi maksimum, kemudian amplitude maksimum dan amplitude minimumnya. Kita salin saja mengenai codingannya dan masukkan ke dalam command window. Nah, di sini terdapat tampilan. Kita identifikasi di mana rentang amplitudenya, yaitu sumbu Y-nya adalah dari 0 sampai 8. Dan amplitudenya hampir menyentuh nilai 8. Kemudian nilai frekuensinya dari 0 hingga frekuensi maksimumnya adalah 50 Hz. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelanjutan yang telah dijelaskan oleh teman kami yaitu Jeremia, yaitu beliau telah menyampaikan fungsi yang kami gunakan pada pengerjaan proyek ini serta kedua sinyal tersebut dikonvolusi menjadi sinyal K. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan konversi sinyal K menjadi sinyal digital. Di sini langsung saja kami sudah menyiapkan codingannya, di mana di sini terdapat parameter dasarnya yaitu T itu merupakan waktu dari 0 sampai 4 detiknya, kemudian F itu frekuensi gelombangnya dalam satuan Hertz. Kemudian di sini kami menampilkan triangle wave-nya dan juga sawtooth wave, yang dimana triangle itu merupakan gelombang segitiga. Nah, di sini artinya bentuknya itu simetris dari gelombang segitiga tersebut. Kemudian kami menampilkan juga gelombang gergajinya, karena di sini saya melanjutkan dari penjelasan Jere, yaitu sinyal K menjadi sinyal D, maka mirip-mirip serupa apa yang dihasilkan nantinya oleh sinyal K dan juga sinyal D. Nah, di sini pada perintah konvolusi kedua sinyal, di sini terdapat K, yaitu sebagai konvolusi dari triangle wave dan juga sawtooth wave. Nah, SEM ini merupakan ukuran untuk ukuran output yang sama. Kemudian di sini kami berikan judulnya itu konversi sinyal K menjadi sinyal digital, karena diperintahkan untuk mengubah sinyal K menjadi sinyal digital atau sinyal D. Nah, di sini dapat terlihat bahwasanya K minimum dan juga K maksimum, serta kami di sini menampilkan K kuantisasinya dan juga K digitalnya. Nah, di sini plotnya itu figurnya sebagai figur, kemudian plot gelombang segitiga. Di sini nantinya kami akan menampilkan gelombang segitiganya dengan judul gelombang segitiga triangle wave. Nah, selanjutnya juga begitu pula dengan gelombang gergaji, kami memberikan perintah yang sama untuk menampilkan gelombang gergaji atau sawtooth wave-nya. Tak lupa pula kami di sini
labelnya itu sebagai waktunya dan Y label sebagai amplitudonya. Nah, kemudian kami menampilkan plot sinyal K yang tadi dijelaskan oleh Jeremia. Di sini kami tampilkan lagi sebagai hasil perbandingan antara sinyal K menjadi sinyal D ketika diubah dari sinyal K menjadi sinyal D. Di sini langsung saja masuk ke plot sinyal D-nya. Di sini kami memberikan perintah sebagai judulnya itu yaitu sinyal digital, D sebagai hasil quantization, dan X label itu waktu per detik, dan Y label itu sebagai amplitudonya. Kemudian analisis frekuensinya, kami di sini memasukkan fs-nya itu 100 sebagai frekuensi sampling, dan length-nya itu sebagai panjang sinyal, dan Y itu merupakan kami menggunakan transformasi Fourier-nya. Dan P2 di sini yaitu spektrum dua sisi, dan P1 mengalirkan dengan 2 untuk amplitudo. Nah, di sini dapat dilihat nantinya plot spektrum frekuensinya, kemudian identifikasi frekuensi minimum dan maksimum, dan juga identifikasi amplitudo minimum dan maksimum. Kemudian di sini nanti akan menampilkan hasilnya. Maka langsung saja kita jalankan codingannya. Ketika sinyal K diubah menjadi sinyal D. Nah, maka di sini dapat terlihat kedua figur, di mana figur pertama itu menampilkan gelombang segitiga, gelombang gergaji, serta sinyal K dan juga sinyal digital D. Di sini dapat dilihat ketika sinyal K diubah menjadi sinyal D itu menghasilkan output yang serupa, yaitu bentuk gelombang yang serupa. Namun di sini dilihat pada sinyal D, di sini dapat dilihat bahwasanya bentuknya itu lebih bertangga dibandingkan sinyal K. Dikarenakan ketika sinyal analog diubah menjadi sinyal diskrit, maka hasilnya seperti ini. Jadi jenisnya itu sudah berbeda, yang dimana sinyal K itu merupakan analog dan juga sinyal D itu merupakan sinyal digital sesuai dengan namanya. Tapi bentuk gelombangnya tetap sesuai dan tidak berubah sedikit pun. Di sini dapat dilihat pada waktu dari 0 hingga 4 detik, bentuk gelombangnya itu serupa, namun berbeda dari teksturnya, di mana sinyal D-nya itu lebih bertangga. Kemudian di sini dapat dilihat spektrum frekuensi sinyal K. Tadi yang dijelaskan oleh Jere, di sini ketika diubah menjadi sinyal D, maka akan menghasilkan spektrum seperti ini juga, tidak berubah. Jangan lupa kita untuk hapus clear workspace-nya dan juga command Windows-nya. Kemudian pada perintah tugasnya yaitu desain low pass filter dengan filter FIR yang mampu menghalangi setengah frekuensi maksimum sinyal D menjadi sinyal low. Jadi diubah menjadi sinyal D ke sinyal low. Di sini kami sudah menyiapkan codingannya, yang dimana kami menggunakan parameter dasarnya itu seperti yang awal, yaitu T sama dengan waktu dari 0 hingga 4 detik, dan F itu frekuensi gelombang dan satuan Hertz. Di mana nantinya kami di sini menampilkan gelombang segitiganya dan juga gelombang gergaji serta konvolusi kedua sinyal. Jadi gelombang segitiga dan gergaji itu dikonvolusi menjadi sinyal K, di mana sinyal K ini nantinya akan diubah lagi menjadi sinyal digital atau sinyal D seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dari sinyal D diubah menjadi desain low pass filter menggunakan FIR, di mana frekuensi samplingnya itu sama dengan 100. Kemudian kami memasukkan rumus dari frekuensi cut off-nya itu sama dengan frekuensi sampling per 4, di mana ordernya sama dengan 20 sebagai order filter. Kemudian koefisien filter FIR-nya itu B sama dengan fill order FC, di mana per FC per 2. Kemudian nantinya kami akan menerapkan filter pada sinyal digital K. Di sini dapat dilihat K low sama dengan filter BLK digital. Kemudian kami tentunya akan menampilkan plot
ya, untuk menampilkan outputnya. Di sini kami menampilkan plot gelombang segitiga, gelombang gergaji, dan plot sinyal K serta plot sinyal D. Lalu di sini yang terakhir plot sinyal low pass filter. Jadi kami mengurutkan dari bentuk gelombang segitiga dan gergajinya hingga low pass filter ini. Nah, codingan ini ketika dijalankan maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, dapat dilihat kami menampilkan gelombang segitiganya ketika gelombang segitiga dan gelombang gergaji dikonvolusi menjadi sinyal K, menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal seperti ini, kemudian diubah menjadi sinyal D itu sama juga, namun teksturnya lebih bertangga, dan juga ketika diubah menjadi sinyal low pass filter, dari sinyal digital ke sinyal low pass filter itu menghasilkan gelombang yang sama pula. Namun di sini perbedaannya dapat terlihat dari teksturnya juga bahwasanya pada sinyal low pass filter tangganya itu mulai berkurang dan mulai menghasilkan gelombang yang lebih halus dibandingkan sinyal digital. Namun bentuknya itu tetap sama. Nah, selanjutnya untuk perintah yang terakhir itu akan disampaikan oleh teman kami Wendy. Di mana perintahnya itu nanti mengubah sinyal K menjadi sinyal desain high pass filter. Maksudnya sinyal D diubah menjadi sinyal high pass filter. Nah, berikut akan disampaikan oleh teman kami Wendy. Baik, terima kasih kepada Aidil. Di sini saya akan menjelaskan high pass filter. Pada FC per Fs per 2 itu adalah normalisasi cut off terhadap nucleus 0 sampai 1. Pada Dn sama dengan 20 adalah semakin tinggi semakin tajam transisi frekuensinya, sedangkan high-nya adalah menghasilkan filter high pass-nya. Pada L sama dengan length atau K underscore high, Y sama dengan FFT K underscore high, P2 sama dengan ABS Y per L, P1 2.2 N kurang 1 sama dengan 2 kali P1 2.2 N kurang 1, dimana F-nya adalah rentang frekuensi yang muncul dari F1 sama dengan 0. Hertz-nya hingga Fn sama dengan Fs per 2 sama dengan 50 Hz. Jadi frekuensi minimumnya adalah 0 Hz dan frekuensi maksimumnya 50 Hz. Di sini saya akan mengerun section codingannya. Di sini terdapat gelombang tersebut, yang dimana sini ada gelombang segitiga, gelombang gergaji, sini ada gelombang sinyal K-nya, sinyal menjadi sinyal digital dan menjadi sinyal high pass-nya, dimana sinyal pass filternya menunjukkan bahwa komponen utama
utama sinyal D. Baik, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami presentasikan pada tugas proyek sistem linear pada kesempatan kali ini. Semoga kiranya dapat memenuhi tugas dari mata kuliah sistem linear. Serta jika kami memiliki kekurangan atau kesalahan pada penyampaian proyek sistem linear pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah sistem linear serta teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator menutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.